Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Analitika Data kelas B akan mempresentasikan tentang Orange Data Mining. Pertama-tama, izin perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Satriani, 241031259, bersama dengan rekan tim saya, Azizah, 241031236, Rafa Daviansa, 241031239, dan Aetania Sasalina, 241031245. Pada bagian pertama ini, latar belakang di mana pada pasar mobil bekas memiliki variabel harga yang sangat tinggi tergantung pada spesifikasi teknis dan histori penggunaan. Jadi penelitian itu menggunakan data historis untuk membangun model prediktif yang akurat serta membangun modelisasi untuk memprediksi harga mobil berdasarkan berbagai fitur seperti beberapa variabel yang akan dijelaskan nanti. Kemudian latar belakang itu pertama mengidentifikasikan faktor kunci yang paling berpengaruh terhadap nilai jual mobil. Kemudian ada melakukan visualisasi data untuk memahami distribusi harga dan hubungan antar variabel dengan beberapa grafik. Dan untuk variabelnya tersendiri itu, yang pertama kita mengambil datasetnya dari carsales.data.csv yang didapatkan dari Kaggle. Dan untuk variabel yang pertama yaitu ada variabel dependen yang mana itu adalah price atau harga. Kemudian untuk variabel independen lainnya itu ada pertama ada manufakturer yang dibilang itu merek, dan juga ada model, kemudian ada year of manufacture atau umur kendaraannya berapa, mileage atau jarak tempuhnya berapa, dan engine size berapa liter, dan tipe bahan bakar atau fuel type-nya apa. Baik, lalu selanjutnya kita ke flow data mining itu sendiri. Jadi data mining ini dilakukan untuk mencapai tujuan jangka pendeknya, yaitu untuk mengidentifikasi tren harga jual mobil bekas serta untuk parameter yang berpengaruh. Jadi dibagi jadi tiga, yaitu dari jalur analisis visual, jalur processing data, dan statistik, dan juga jalur regresi linearnya. Nah, bisa dilanjut? Nah, jadi kita ini mulai dari hal pertama yaitu adalah input dan juga seleksi awal, di mana import data ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan datasetnya, lalu select column itu digunakan untuk menentukan mana yang bisa jadi si variabel X-nya atau feature dan juga variabel Y-nya yaitu si targetnya. Bisa lanjut? Oke, lalu selanjutnya itu kita masuk ke alur pertamanya yaitu jalur analisis visualnya di mana kita ini memakai 4 widget yaitu distribution, scatter plot, line plot, dan juga si box plot. Untuk kita mengetahui tren harganya itu kita bisa melakukan melihat sebarannya dari si distribusi dan juga dari line plotnya. Nah, sementara untuk kita tahu parameternya itu kita bisa lihat dari si scatter plot dan juga dari si box plotnya. Bisa dilanjut? Nah, untuk interpretasi dari si sebaran data distribusi ini sendiri itu, dia ini bertujuan sebagai untuk melihat dari si tren pasarnya dan kita dapat melihat bahwa mobil bekas ini tuh penjualannya sangat em, apa di dominasi oleh si produsen Ford dan juga VW. Bisa dilanjut? Lalu selanjutnya itu adalah hubungan dengan Y, yaitu si scatter plotnya, di mana kita ini kita bisa lihat si parameter mana yang paling berpengaruh dan secara visual, mileage dan year of manufacture itu adalah faktor utama yang sangat konsisten untuk mempengaruhi si harga mobil bekasnya. Bisa lanjut? Nah, untuk interpretasi dari line plot ini sendiri itu kita bisa bertujuan sebagai identifikasi dari tren itu sendiri, di mana line plot ini mengkonfirmasi bahwa mileage itu adalah faktor utama yang menciptakan jarak atau perbedaan signifikasi antar kendaraan di pasar. Bisa lanjut? Nah, sementara untuk relevansi box plot dengan tujuan kita ini, itu si box plot ini berhasil untuk mengidentifikasi bahwa manufakturer dan juga si model itu adalah parameter utama yang menyebabkan variasi harga yang lebar di pasar. Oke, bisa lanjut. Lanjut ke alur kedua, pada tahap pertama kami mengubah variabel kategoris menjadi format numerik agar bisa dihitung. Selanjutnya pada bagian pre-processing kami melakukan pembersihan data agar skala antar variabelnya seragam. Selanjutnya pada bagian pareng bisa dilanjut. Nah, hasil rank pada slide-nya itu menunjukkan bahwa year of manufacture memiliki skor tertinggi yaitu 52 sekian menjadikannya faktor paling berpengaruh terhadap harga. Selanjutnya ada mileage adalah faktor kedua yang paling menentukan sebesar 33.000 sekian. Di urutan ketiga itu ada engine size, sementara faktor lain seperti merek atau jenis bahan bakar memiliki pengaruh yang jauh lebih rendah dalam dataset ini. Selanjutnya pada bagian correlation, hasil dari correlation ini bahwa
korelasi antara price dengan variabel lain bisa dilihat dalam slide ini, yang misalnya jika korelasi dengan mile edge itu bernilai negatif kuat, itu mengonfirmasi tren bahwa semakin tinggi jarak tempuh, harga akan semakin turun. Sementara kalau korelasi positif pada year of manufacture menunjukkan tren bahwa mobil yang lebih baru memiliki harga jual yang lebih tinggi. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya jadi ada hal ketiga yaitu linear regression, di mana itu tuh untuk menentukan seberapa besar parameter. Di yang pertama itu ada file, itu isinya dataset kami, kemudian ada select column di mana untuk filter target kami pada gambar satu, kemudian ada continuous pada gambar dua untuk mengganti kategori kami menjadi ordinal, kemudian ada select column lagi untuk memastikan datanya, kemudian ada linear regression sehingga pada akhirnya itu ada data table yang bisa dilihat pada gambar ketiga. Kemudian selanjutnya ada interpretasinya di mana pada gambar sebelah kiri itu ada mulai dari intercept sama variabelnya. Kemudian pada kanan atas itu ada formula lengkapnya pada persamaan linear regresinya, di mana engine size itu merupakan parameter dengan pengaruh positif terbesar, kemudian diikuti dengan year of manufacture, dan juga yang patut dilihat itu ada mileage yang berpengaruh negatif. Nah, maka dari ini itu menjawab tujuan kami, yaitu adanya tren linear yang jelas, kenaikan harga yang konsisten seiring bertambah tahun produksi, kemudian penurunan harga seiring bertambah mileage. Kemudian juga engine size sebagai parameter yang paling dominan, dan juga year dan mileage sebagai faktor yang konsisten mengubah harga. Kita masuk ke kesimpulan tujuan, di mana kesimpulan tujuan pertama kami itu adalah tren harga jual mobil bekas, di mana ada ya kenaikan yang konsisten terhadap tahun pembuatan yang lebih muda. Kemudian juga ada penurunan harga yang berbanding lurus dengan mileage. Kemudian juga yang kedua itu ada parameter yang mempengaruhi harga. Di sini engine size sebagai parameter yang paling mempengaruhi harga dengan koefisien sekian, kemudian ada kapasitas mesin yang menjadi penentu utama. Nah, selain mesin itu ada tahun pembuatan dan juga mileage yang menjadi faktor dalam menurunkan harga penjualan mobil. Sekian presentasi dari kelompok satu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.